perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Antara hati dan lesan tidak dapat dipisahkan. Maka sangatlah cerdas para ahli ilmu jiwa telah sepakat, ucapan seseorang merupakan cermin kondisi hatinya. Nek ucapannya api, insyaallah hati ini ya bening. Nek ucapannya kotor, insyaallah hati ini ojo percaya ana wong. Pancen lesan kuwi rusak, tapi hati ku api, ojo percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian di malam ini ditandai cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ontean doa. Mudah-mudahan jamaah setia Bumi Sholawat senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adadama fi ilmillahi salatan taimatan Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammad daimatan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat saat ini seluruh yang hadir di majelis ini
dijadikan orang yang sa'adah fid dharaini, bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini bertema buang kesombongan. Banyak lidah fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagai sufi. Stop. Zaman wis akhir. Banyak lidah fasih tapi berhati lalai. Wah, nek ngomong guri marane ngomong. Tapi hati ini lalai. Ada yang khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Tonggoe gak mangan ya meneng ae. Masjid sepi ya meneng ae. Khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Wah, salate pedel. Umroh balik-balik, haji bentahun, tapi mewarisi kesombongan iblis. Sing diarani sombong iku duduk mbuak rokok selentik mudik. Sing diarani sombong duduk numpak sepeda motor sing kenal potik brong. Tapi sing diarani sombong siji nolak kebenaran, loro ngremehno sak padha-padha menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ahli maksiat rendah hati bagai sufi. Semua orang maksiat dilakoni, tapi rendah hati bagai sufi. Mbek wong yo nyopoan. Nek ngomong yo pripun. Moto peri kene. Tapi ahli maksiat. Pada kajian malam ini sabar mohon nggih. Tolong nek mulai dibuka surat Al-Ahzab. Ayate 70 siji. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelan-pelan nggih. Pada ayat ini
surat Al-Ahzab 71 ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tetap bertakwa kepadanya. Nyai ene gede bertakwa kepada Allah. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu berkata yang benar, sesuai antara yang diniatkan dan diucapkan. Karena seluruh kata yang diucapkan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Stop. Bisa dilanjut. Bila mereka tetap memelihara keimanan dan ketakwaan dan selalu mengatakan kebenaran, pasti Allah akan memperbaiki perbuatan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jalan yang harus ditempuh hanyalah satu, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Fudail bin Iyad an Hisam anil Hasan an ba'di ashabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Rawahul Baihaqi. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Di sini Rasul mensyaratkan perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Nyandak napa mboten? Dalan dandani iman kudu liwat dandani hati. Lan dalan dandani hati kudu liwat dandani lesan. Dadi ana wong ngomong gak apa-apa lesan ku rusak, sing penting atiku apik, aja percaya. Dalan dandani iman kudu liwat dandani hati. Dalan dandani hati kudu liwat dandani lesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyandak napa mboten sampean? Perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Antara hati dan lesan tidak dapat dipisahkan. Maka sangatlah cerdas para ahli ilmu jiwa telah sepakat, ucapan seseorang merupakan cermin kondisi hatinya. Nek ucapannya api, insyaallah hatine ya bening. Nek ucapannya kotor, insyaallah hatine
Ojo percaya ana wong. Pancen lisan kuwi rusak, tapi hati ku apik, aja percaya. Nyandak napa mboten? Ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Khusyuk secara bahasa adalah tunduk, pasrah, merendah atau diam. Menurut istilah, khusyuk adalah kelembutan hati, ketenangan sanubari yang berfungsi menghindari keinginan keji, yang berpangkal dari memperturutkan hawa nafsu, serta kepasrahan di hadapan ilahi yang dapat melenyapkan keangkuhan, kesombongan dan sikap hati yang terlalu tinggi. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin wala yadkhulun nara man kana fi qalbi misqalu dzarratin min imanin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan. Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sekecil atom, dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walau sekecil atom. Nek biyen kiai-kiai Jawa ngarteni biji sawi, dianggap sawi paling kecil. Nah, yang paling kecil itu atom. Paham mboten? Kiai-kiai biyen ngarteni biji sawi, dianggap biji sawi paling kecil. Nah, kiai ini modern diarteni atom. Allahumma sholli ala Muhammad. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang suka berpakaian bagus dan sandalnya bagus? Pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Tak seurip sampean. Kesombongan sebagaimana yang didefinisikan Rasulullah adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sing diarani sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika setiap orang saling melecehkan satu sama lainnya, maka tidak akan ada lagi penghormatan kepada orang lain. Tidak ada lagi kewibawaan orang lain. Tidak ada lagi sopan santun terhadap orang lain. Apabila di antara kita tidak ada lagi penghormatan, kewibawaan dan sopan santun, inilah bahaya pertama dari sifat sombong. Jika yang terjadi antara kita sama-sama menolak kebenaran, maka muncullah hukum rimba,
Siapa yang kuat, dialah yang menang. Sopo sing kuat, ya iku sing menang. Dalam waktu yang sama akan muncul gejala-gejala sosial seperti kedoliman, perampokan, terorisme, pertengkaran, permusuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu semuanya merupakan gejolak-gejolak yang ditimbulkan penyakit hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong nanti kalau pulang dicatat, dibuka surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan menyucikan jiwa-jiwa mereka, tasfiyatun nafas, dan menjelaskan bagaimana pentingnya upaya untuk menyucikan jiwa bagi kehidupan di dunia secara umum dan kehidupan umat Islam secara khusus. Selain itu memerintahkan kepada para ulama untuk memiliki jiwa yang bersih dan merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk masyarakat yang bertakwa. Upaya ini merupakan awal agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iki iblis iku rumangsa luwih sempurna timbangi menungso sebab diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dadi nek ana wong rumangsa apik teka wong liya, itu mewarisi kesombongan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Terlihat jelas dari ayat ini iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena dia merasa lebih baik dari Adam. Api dan tanah hanyalah perumpamaan. Intinya iblis merasa lebih baik daripada manusia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Itulah kalimat iblis ketika Allah menanyakan alasan mengapa ia tidak mau melaksanakan perintah sujud kepada Adam. Iblis menambahkan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah kesombongan iblis. Merasa diri lebih mulia karena asal kejadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Kesombongan iblis rupanya adalah sebuah penyakit yang bisa menular kepada manusia. Bahkan iblis secara aktif menularkan kepada anak cucu Adam. Pernyataan dan sikap ana khairum minhu sekarang bahkan lebih banyak digunakan oleh manusia. Jika iblis merasa diri lebih baik karena asal penciptaannya, manusia juga tertular kesombongan karena keturunan seperti itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita dengan sabda beliau, haddatsana Ismail
haddana Sa'idul Jurairi an Abi Nadra haddatsani an sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyam tasrek faqal ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li akhmaro ala aswad wala aswad ala akhmar illa bittaqwa rawahu Ahmad. Hei rawamen di YouTube orang bangga nasab iki hadise sono. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rungokno, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Rawahu Ahmad. Sabda Nabi ini hendaknya menyadarkan kita agar tidak menjadi angkuh karena keturunan. Kemuliaan hanya bisa dicapai dengan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi ana wong bangga nasab. Iku duduno wong gak hebat. Nek wong hebat temenan justru nasabe lamun tinggi ditutupi. Karena bisa membedakan antara satu dengan yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ahli maksiat rendah hati bagai sufi. Satu-satu tak terang. Ada ahli maksiat rendah hati bagai sufi. Kebaikan itu meninggalkan sinar di wajah, cahaya di hati, keluasan rezeki, kekuatan fisik, dan menumbuhkan kecintaan di hati orang lain. Maksiat memiliki pengaruh berbahaya dan buruk bagi hati dan fisik seseorang. Di sisi lain, maksiat menghilangkan rasa malu. Di era global sekarang ini banyak bermunculan ahli maksiat bergaya sufi. Semua itu berangkat dari kepalsuan dan ujung-ujungnya ada segudang kepentingan, terutama kepentingan materi belaka. Perlu diketahui bahwa akibat perbuatan dosa adalah menghilangkan rasa malu. Padahal malu merupakan unsur kehidupan bagi hati seseorang. Rasa malu adalah akar dari segala kebaikan. Jika hilang maka hilanglah segala kebaikan, sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mansur bin Mu'tamar an Rabi ibni Khoros an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi wasna ma sita. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Al-Badri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang diperoleh manusia dari perkataan para nabi adalah, jika kamu tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Rawahul Bukhari. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah.
Inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idalam tastahi fasna masita rawal Bukhari. Bener iki. Pentingane. Nek wong biyen niku nek nglakoni elek kan ditutupi. Saiki nglakoni elek ya Allah diumumno. Mang bengi aku nemu lamu ngono. Cerita-critakno. Bahkan didadekno anu TikTok. Tarunge dilebokno TikTok. Di-share. Bejat apa mboten? Terus nglakoni elek gak ada rasa penyesalan. Justru saya elek diumum-umumno. Sehingga masyarakat dihadapkan kakek contoh barang elek. Gak pate ono contoh sing apik. Nggih mboten? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Korupsi yang ngono. Ono korupsi gak ada 8 triliun. 8 triliun iku mau dikono pentol. Digengelep-lebo iki. Dadi wong lebo nglangi ndukure Ya Allah. Ya Allah. Iku sing konangan, gak konangan akeh. Muga-muga sampeyan dadi slametna ya Allah. Sampeyan mboten korupsi polahe gak ono sing dikorupsi. Mulai nono ngomong korupsi itu ditopang dengan sebuah kesempatan. Duit jabatan. Nyekel duit. Nah wis wong nek ketok duit iku gatel tangan. Nah sampean gak duwe jabatan aman. Ana korupsi duit masjid. Duit kaleng masjid ya Allah. Bareng di demo masyaallah melayu nang Gusali. Ya nopo ya kula di demo tiyang napa? Nun sewu. Kula ndamel duit masjid. Ya napa niki kula kadung ngaji teng jenengan. Nglakoni ngeten. Walaupun sampean mboten melu-melu kan dekat-dekat nang wong. Oh, murid kiai sing ana untune. Hati-hati. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Dadi nek ana wong cek duwe izin, insyaallah selamat. Mulane nek ana wong diutang sampean kok wonge gak wani kepethuk izin. Iku ana harapan nyaur. Duwe. Tapi sing ngangeli wong diutang balik-balik kepethuk mbulet ae. Wah gak kena ditagih. Iki welut kecemplung uli. Masih duwe-duwe gak gelem nyaur. Apa welut kecemplung? Ya Allah. Tadi nek ana wong kepethuk sampean kok ulap izin. Oh insyaallah lah. Engko oleh landasan disawuri niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula ida lam tahi fasna masita rawahul Bukhari. Ini para ahli ilmu jiwa, ahli psikologi telah sepakat. Mulai budaya malu itu dikembangkan. Biyen ana wong wedok mlaku mbek wong lanang dudu bojone iku gak wani apa? Isi. Saiki walik.
Dadi ana wong wedok wis umur kok mlaku ijen kan sing gandeng. Iku malah izin ndak iki. Ibune ngomong, sing lincah tani kon sing lincah. Nek ana wong lanang sulitana nak. Nah, iki bergeseran. Sopon mudah-mudahan sekelumit apa yang kita sampaikan di malam ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Buang kesombongan. Sing diarani sombong, siji nolak kebenaran, loro ngremehno sak padha-padha manungsa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah.